Saya benar-benar fix tahu ini dan sadar ini ketika 2 tahun lalu saya ikut seminar yang nilainya jutaan rupiah. Dan di situ saya sadar bahwa penting sekali untuk tahu mana aset, mana liabilitas. Halo, semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel saya, Ferry Karsilo. Kali ini saya akan membahas 7 kesalahan yang pernah saya lakukan ketika saya berusaha untuk membangun ekonomi atau kekayaan, tapi malah membuat saya menjadi auto miskin. Ketika kita ditanya, mau nggak sih kita menjadi kaya? Pasti semua orang normal akan menjawab, oh pengen kaya. Begitupun saya teman-teman. Tetapi selama 15 tahun saya berusaha untuk menjadi kaya, saya tidak berhasil menjadi kaya teman-teman. Malah menjadi miskin. Dan ini adalah 7 kesalahan yang saya lakukan ketika membangun kekayaan. Harapannya satu, supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sudah saya lakukan. Kesalahan yang pertama adalah nggak punya tujuan keuangan. Jadi saya dulu kepingin sekali jadi kaya. Bisa nggak jadi kaya? Tergantung definisinya dulu. Definisi kayanya seperti apa? Kalau misalnya kepingin kaya, banyak uang, biasanya nggak bakal bisa. Punya tujuan keuangannya, saya ingin kaya. Kayanya harus jelas gitu loh. Kaya itu mau punya uang seberapa banyak. Kalau misalnya tujuan kayanya mau punya uang sebanyak-banyaknya, ya percuma. Sebanyak-banyaknya itu nggak jelas dan nggak bisa dicapai. Saya mau kaya, mau punya uang sebanyak-banyaknya. Nggak akan bisa dikejar teman-teman. Mau punya uang sebanyak-banyaknya itu abstrak. Jadi mendingan spesifik tujuannya. Misalnya saya mau punya uang 1 miliar di rekening tabungan saya, itu spesifik. Saya mau punya passive income setiap bulan 10 juta atau 20 juta, itu lebih spesifik, lebih jelas. Jadi tujuan keuangan ini penting sekali di awal teman-teman. Itu kesalahan saya pertama, saya nggak punya tujuan keuangan yang jelas. Cuma kepengen kaya, nggak bakal bisa teman-teman. Kemudian kesalahan yang kedua, tidak punya perencanaan keuangan. Jadi ya tujuan aja nggak punya, apalagi perencanaan. Jadi saya nggak punya planning bagaimana caranya mau jadi kaya. Caranya cuma kerja, berharap naik gaji seperti itu. Jadi nggak akan bisa teman-teman kalau nggak punya perencanaan keuangan. Jadi plan kita mesti jelas teman-teman. Misalnya punya tujuan keuangan, mau punya passive income 10 juta sebulan atau 20 juta sebulan. Nah passive income ini dapat dari mana? Misalnya dari kos-kosan kah? Dari bisnis kah? Atau dari saham kah? Atau apapun itu teman-teman, stepnya mesti jelas. Sekali lagi kesalahan saya lah nggak punya perencanaan keuangan. Jadi teman-teman pastikan teman-teman punya planning atau perencanaan keuangan sehingga tujuan keuangan teman-teman bisa tercapai. Berikutnya kesalahan yang ketiga, ketika income kita naik, gaya hidup kita ikut naik. Itu kesalahan yang sudah saya lakukan. Jadi memang umum ketika income kita naik, biasanya gaya hidup kita ikut naik. Tetapi dalam ilmu perencanaan keuangan yang tepat adalah ketika income kita naik, gaya hidup kita tidak naik. Jadi ada selisihnya itu kita gunakan untuk investasi. Jadi selisihnya ini kita gunakan untuk membangun kekayaan kita. Berikutnya, kesalahan yang keempat adalah tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Penting sekali untuk kita tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Membedakannya seperti apa? Sederhananya seperti ini teman-teman. Kalau kebutuhan itu ada batasnya. Contoh kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal. Kalau keinginan itu nggak ada batasnya teman-teman. Saya pernah ngalamin suatu kondisi di mana bener-bener susah ya teman-teman. Jadi saya baru sadar arti kebutuhan dan keinginan itu ketika saya udah susah. Jadi kebutuhan itu contoh makan teman-teman. Makan, kalau kita makan di restoran, itu kebutuhan apa keinginan? Itu jadinya keinginan. Tapi kebutuhan kita makan sebenarnya sederhana. Saya pernah makan nasi uduk dengan 2 bala-bala, harganya 8.000 teman-teman. Dan hari itu saya sadar, sebetulnya ini adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi supaya kita kasarnya nih, nggak mati deh gitu. Kalau kebutuhan ini nggak kita penuhin, kita mati. Sederhananya itu.
Lebih dari itu akan menjadi keinginan teman-teman. Ini penting teman-teman, karena saya ngalamin contoh lain. Di tahun 2014 saya pernah membeli handphone harganya 4 juta. Apakah ini keinginan atau kebutuhan? Jawabannya adalah keinginan. Karena kalau kebutuhan, handphone itu sederhananya cukup untuk bisa telepon, untuk message atau WA, dan email. Selesai. Kamera standar cukup. Saya beli yang 4 juta untuk apa? Sebenarnya untuk keinginan teman-teman. Keinginan untuk terlihat kaya. Ini yang celaka teman-teman. Jadi ada momen di mana saya hidup itu mentingin gengsi teman-teman. Ini bahaya. Jadi kita mikirin orang lain. Oh, saya nggak mau nih kelihatan miskin. Jadi saya mesti pakai handphone yang 4 juta. Kalau mikirin gitu nggak ada habis-habisnya teman-teman. Jadi sekarang saya sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Saya dulu punya pandangan yang menurut saya salah. Yang mengatakan bahwa oh, income itu harus besar dulu, baru nanti kita mikirin investasi. Jadi kalau misalnya income baru 5 juta, nggak usah mikirin investasi. Income naikin dulu, 10 juta. Udah 10 juta, naikin lagi jadi 20. Pengeluaran kita gedein lagi. Ini nggak akan ada habisnya teman-teman. Jadi yang tepat adalah berapapun income kita, berapapun kita memulai gaji atau income kita, saat itu kita mesti mulai mengatur mana kebutuhan, mana keinginan, dan kita mulai bisa nabung atau menyisihkan untuk kita investasikan. Membedakan kebutuhan dan keinginan ini erat hubungannya dengan hidup hemat. Nah, teman-teman mesti bedakan antara hemat dengan pelit ya. Bedanya apa coba teman-teman? Hemat itu kita berhitung. Jadi kalau misalnya kita mau beli barang, oh ada barang harganya katakanlah 50.000. Kita bisa cari barang yang sama, mungkin beda merek, kualitasnya mirip-mirip, misalnya dengan harga 30.000. Itu berarti kita hemat. Bedanya sama pelit, ya. Kalau hemat, itu kita mengeluarkan apa yang kita butuhkan. Kalau pelit, apa yang kita butuhkan aja kita nggak keluarkan. Itu namanya pelit, teman-teman. Tapi kalau hemat, itu berhitung. Jadi jangan heran, teman-teman, kalau misalnya ada orang-orang yang kehidupan ekonominya bagus, dia biasanya mengeluarkan sesuatu itu berhitung. Sebetulnya bukan pelit, tapi dia hemat. Dia tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Jadi dia tahu mana yang harus saya keluarkan atau nggak perlu saya keluarkan. Berikutnya, kesalahan yang kelima yang pernah saya lakukan adalah tidak bisa menerapkan delaying gratification atau tidak bisa menerapkan menunda kesenangan. Nah, ini adalah ilmu yang sederhana, tapi biasanya orang sulit lakukan. Jadi ketika orang membangun kekayaan, orang yang berhasil, dia adalah orang yang punya kemampuan untuk menunda kesenangan. Jadi istilah katanya nih ya, orang itu bisa merih, bisa ngirit dulu, bisa hidup hemat dulu, nggak nikmatin tabungan dia yang udah dia sisihin dulu gitu. Jadi dia bisa hemat dulu. Sampai uangnya itu diinvestasiin lagi, investasi ini sampai cukup besar, sampai dia punya passive income, baru dia melakukan kesenangan dari passive income itu, teman-teman. Jadi penting sekali kita untuk punya sikap menunda kesenangan ini. Menunda kesenangan ini bukan berarti kita nggak bisa happy-happy ya, teman-teman. Kita ada budget tetap memang untuk hiburan atau untuk liburan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan menunda kesenangan ini adalah seringkali kita terlalu sering memuaskan diri kita sehingga kita jadinya kebablasan. Makanya penting untuk kita bisa menunda kesenangan, teman-teman. Intinya hidup ngirit dulu deh. Hidup ngirit dulu, kita bangun kekayaan sampai kita punya passive income, baru deh kita puas-puasin dengan passive income kita itu. Berikutnya, kesalahan yang keenam yang pernah saya lakukan adalah tidak bisa membedakan mana aset, mana liabilitas. Robert T. Kiyosaki, gurunya para orang kaya di Amerika, pernah berkata seperti ini. Orang kaya tahu persis mana aset, mana liabilitas. Orang kelas menengah bingung menentukan mana aset, mana liabilitas. Orang miskin nggak ngerti apa itu aset, apa itu liabilitas. Aset sama liabilitas itu apa, teman-teman? Sederhananya, aset adalah segala sesuatu
yang membuat uang masuk ke kantong kita. Atau istilahnya cash flow positif, arus kas positif, itulah aset. Dan liabilitas atau bahasa umumnya adalah beban, adalah segala sesuatu yang membuat uang keluar dari kantong kita. Jadi teman-teman, ini mesti clear banget antara aset sama liabilitas. Saya benar-benar fix tahu ini dan sadar ini ketika 2 tahun lalu saya ikut seminar yang nilainya jutaan rupiah. Dan di situ saya sadar bahwa penting sekali untuk tahu mana aset, mana liabilitas. Contoh dari aset, rumah yang kita sewakan atau kita kontrakan, bisnis yang memberikan income kepada kita. Liabilitas adalah beban, teman-teman. Rumah yang kita tempati bukan aset, teman-teman. Secara umum dibilang aset, tetapi yang tepat adalah rumah yang kita tinggali adalah liabilitas. Kecuali rumah itu milik kita dan sudah lunas, kita sewakan atau kontrakan, maka itu menjadi aset. Mobil yang kita pakai adalah liabilitas. Tetapi kalau mobil yang kita pakai ini bisa menunjang bisnis kita atau bisa membuat income masuk lebih banyak ke kantong kita, maka mobil itu bisa menjadi aset. Atau sederhananya, kita punya mobil, tapi mobilnya kita sewakan dan menghasilkan cash flow positif atau uang masuk ke kantong kita. Itu baru aset, teman-teman. Dan kesalahan yang ketujuh yang saya lakukan adalah saya tidak ngerti investasi, teman-teman. Kenapa sih investasi itu penting, teman-teman? Karena yang namanya uang, kalau didiamkan, itu nilainya akan menurun. Karena faktor inflasi, teman-teman. Jadi sederhananya gini, kalau misalnya dulu 5.000 itu bisa makan nasi sama ayam. Sekarang 5.000 cuma bisa makan nasi sama telur, teman-teman. Jadi nilai uang kita dibanding dengan harga barang-barang kebutuhan, harga barang kebutuhan ini meningkat, sementara uang kita tetap. Jadi nilai uang kita akan tergerus oleh inflasi. Investasi sederhananya adalah suatu kegiatan kita menanamkan modal atau uang ke dalam suatu instrumen dengan harapan nilai di masa depan meningkat atau instrumen tersebut bisa memberikan arus kas positif atau cash flow positif kepada kita. Nah, investasi ini sangat penting, teman-teman, karena menurut pakar keuangan ada 3 ilmu penting kalau kita mau kaya. Yang pertama itu ilmu untuk mencari uang. Ilmu untuk mencari uang ini biasanya kita semua udah bisa lakukan. Entah kita bekerja atau kita membuka usaha. Kemudian yang kedua adalah ilmu untuk mengelola keuangan, manajemen keuangan. Jadi kalau misalnya kita hanya bisa cari uang, tapi kita nggak bisa mengelola keuangan, tetap aja kita miskin, teman-teman. Jadi bukan berapa besar uang yang masuk, tapi bagaimana cara kita mengelolanya dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah ilmu melipat gandakan uang. Ilmu melipat gandakan uang ini adalah ilmu investasi, teman-teman. Jadi bagaimana kita uang yang masuk, kita kelola, kita sisihkan, lalu kita investasikan. Dengan kita mengerti investasi, kita bisa menempatkan uang kita supaya uang kita bertumbuh atau menghasilkan cash flow positif yang masuk ke kantong kita. Saya kira itu, teman-teman, mengenai 7 kesalahan yang pernah saya lakukan ketika saya membangun kekayaan, tapi malah membuat saya menjadi miskin. Harapannya satu, teman-teman, dari pembelajaran ini, semoga teman-teman kehidupan keuangannya bisa membaik dan bisa bertumbuh tanpa harus mengalami masalah seperti yang sudah saya alami. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share dan klik subscribe supaya saya makin semangat untuk terus membuat video-video yang bermanfaat. Thank you yang sudah subscribe ya. Dan teman-teman, kalau misalnya ada topik yang ingin teman-teman saya bahas di video-video selanjutnya, silakan tulis di komentar supaya nanti saya bisa bahas di video-video yang berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu untuk teman-teman dan semangat pagi!